Shalom, saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudara berada mendengar suara saya di video ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena kebesaran Tuhan sangat luar biasa bagi kita manusia. Dalam hal ini salah satunya itu kita dapat mendalaminya, mensyukurinya lewat bahasa. Kita tahu bersama bahwa di dunia ini terlalu banyak bahasa. Di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan tentu bahasanya masing-masing, itu menjadi sebuah keunikan tersendiri yang patut disyukuri kepada Tuhan. Ya, saya belajar tentang Tuhan ya sangat luar biasa di saat saya coba mendalami tentang bahasa ibu. Saya bersyukur ada satu momen di mana kegiatan penerjemahan Alkitab, saya mendapat sedikit kesempatan waktu di sana untuk belajar bahasa ibu yang ada di wilayah Kecamatan Wonokaka. Jadi wilayah Kecamatan Wonokaka ini adalah bagian wilayah yang ada di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mau mengatakan justru saat membaca Alkitab dalam bahasa ibu, dalam bahasa Wonokaka, saya lebih merasa ayat-ayat itu hidup, isi hati Tuhan sangat terasa berbicara di sini. Baik, saya mau langsung berbagi bagi kita, dan saya mengambil bagian Alkitab yang sudah diterjemahkan oleh para penerjemahan yang luar biasa, dan terjemahannya sudah ada di Play Store khusus Injil Lukas. Saya dalam kesempatan ini mau berbagi sekaligus juga terus sementara belajar ya. Dan harapannya kalau saudara-saudara, khususnya saudara-saudara penutur asli bahasa Wonokaka mengikuti ini, saya mohon juga untuk berikan masukan lewat komentar bila ada kata-kata yang saya salah artikan atau kata-kata dalam bahasa Wonokaka yang saya coba untuk Indonesiakan, terjemahkan, tetapi itu salah. Saya mohon untuk dikoreksi ya. Baik, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dalam bahasa ibu penutur bahasa Wonokaka lewat Injil Lukas. Saya mulai dari kali ini di video ini Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Dan saya perlu menyampaikan bahwa pada umumnya terjemahan sebagian besar ini bukan dari terjemahan baru ya Alkitab TB, tetapi lebih kepada bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Oke, judul ya dari perikop ini atau ayat-ayat dari pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu ada dalam atau di bawah judul Takawungan.
takawungan, kata ta itu dalam bahasa Indonesia artinya di, sedangkan kawunga itu awal atau mula, sedangkan na atau suku kata na di terakhir kata kawungan itu bisa diartikan nya. Jadi takawungana di awalnya atau di permulaannya. Nah, kita masuk pada ayat 1, saya akan pelan-pelan nanti ya. Saya baca ayat 1 dulu. Teopilu napapa akang. Nadangu natou nama kapu atin patulia ngaladukan nahwolu nahiyehu nama jaji papat duada. Nah, kita mulai dari kalimat pertama, teopilu napapa akang. Artinya Theophilus yang terhormat. Theophilus itu nama orang di mana tujuan dari Lukas menyampaikan suratnya. Menariknya saat diterjemahkan dalam bahasa Onokaka, nama Theophilus menjadi Theophilus. Nah, ini karena dalam abjad penutur bahasa Wanokaka itu mereka tidak ada huruf F dan huruf S, sehingga V itu berubah menjadi P, lus itu berubah menjadi lu. Jadi Theophilus menjadi Theopilu. Selanjutnya napapa akang. Napa itu satu kata yang berarti yang. Pak akang artinya dihormati, dihargai, sehingga Theopilu napapa akang menjadi artinya Theophilus yang terhormat atau Theophilus yang dihargai. Saya lanjut. Kalimat berikutnya saya penggal-penggal. Nadangu natou. Nadangu natou. Ya, kata na di depan itu bisa berarti ada. Dangu itu banyak, natou itu orang, sehingga artinya ada banyak orang. Nama kabu atingu, nama itu artinya yang, kabu atingu. Nah, kata kabu ini ya berhubungan dengan kandungan, sedangkan ati itu hati. Jadi kalau kita terjemahkan sangat harfiah, maka kandungan hati. Atau kalau kita terjemahkan makna, maka artinya maksud. Sehingga nama kabu atingu yang bermaksud, tapi maksud itu sungguh lahir dari hati.
yang bermaksud patulia. Nah, ini dari kata dasar tuli. Nah, ini sebenarnya mengambil dari bahasa Indonesia, yaitu kata tulis. Nah, kenapa tidak adakah ya, dalam bahasa asli Wanukaka untuk kata tulis ini? Ya memang tentu kita tahu bersama bahwa dulu kan belum dikenal ya tuh apa hal menulis ya, sehingga saat penerjemahan di zaman sekarang ya, maka mau tidak mau diambil dari bahasa Indonesianya menjadi tuli, karena ya, tadi tidak ada huruf S dalam abjad. Nah, sedangkan pa di depan ya, depan tuli, patuli bersama ya di belakang itu imbuhan atau penambahan yang membuat kata tuli ini dia menjadi aktif ya, atau kata kerja patulia, dia bermaksud menulis. Ngaladukana, nah, kata ngaladukana ini artinya semua atau segala sesuatu. Nawoluna, nahawoluna, naha itu artinya yang tunggal. Kata na itu seringkali dipakai ya untuk imbuhan atau tambahan untuk kata kerja ya, yang menunjukkan bahwa yang melakukan itu satu orang atau tunggal. Ngaladukan yang diperbuat, nah, wolu itu buat, atau terjemahan lain melakukan. Hiyehu oleh Yesus, nama jadi yang terjadi, jadi terjadi yang nama. Ta patbuada, di patbua itu antara, sedangkan da di belakang itu menunjukkan jamak yang terjadi di antara kita. Tepat dua ada di antara kita, sehingga satu kalimat itu kalau di Indonesiakan ya secara rupiah dia menjadi Theophilus yang terhormat. Ada banyak orang yang bermaksud menulis segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus yang terjadi di antara kita. Ya, itu ayat 1. Kita lanjut di ayat 2. Tongu napapatomada lahi iata. Tongu itu artinya seperti, napa yang, patoma menyampaikan atau disampaikan, ta di belakang itu menunjuk untuk jamak, lahi kepada, yata itu kita. Jadi tongu napa patoma lahi yata arti seperti yang disampaikan mereka. Nah itu mereka atau jamak tadi, seperti yang disampaikan mereka kepada kita. Nama walingu, yang waling itu dari. Nama walingu yang dari, tato nama ita wainya mata, dari
orang-orang yang ya, dhamma mereka atau orang-orang itu tadi yang ita melihat wainya dengan mata ya. Dhamma ita wainya mata, mereka yang melihat dengan mata, atau ya kita terjemahkan makna saksi mata ya. Dhamma ita wainya mata, yang melihat dengan mata, takawungana nama jadi di awalnya yang terjadi, yaka takamurin dud takamurina duda, itu artinya yang kemudian mereka dapat tomanya nalikalu, dan di kemudiannya mereka dapat tomanya menyampaikan kabar baik. Saya lanjut di li itu kabar atau berita, kalung itu baik ya. Saya lanjut di ayat 3. Tak lalu aku pengadanya. Tadi lalu itu dalam, aku ya, aku atau saya, pengadanya pikir atau renung. Tapi ini renung berisi gitu. Tak lalu aku pengadanya di dalam saya atau di dalam aku berpikir, yaka itu dan aku kahiraya. Jadi kahiraya itu selidiki. Di dalam aku berpikir dan aku selidiki nama jadi yang terjadi waling dari di awal, takawungan di awalnya, di permulaannya. Di dalam aku berpikir dan aku selidiki yang terjadi dari awalnya. Yaya hiku botahuya. Yaya itu artinya itulah. Itulah. Hiku botahuya. Ya, hiku itu aku ya, dari ku di belakang itu aku. Hi itu oleh ya, jadi oleh aku. Otahuya putuskan. Itulah oleh aku memutuskan atau putuskan. Aku pajuru. Aku pajuru itu susunnya. Susun dengan sistematis. Pamapitunya ya, itu pajuru pamapitunya artinya menyusun secara baik, secara sistematis ya. Di surat tahurat lai ama kepada ama itu Bapa ya, jadi itulah aku putuskan ya. Aku susun secara sistematis atau aku sodorkan ya, secara baik begitu di surat kepada Bapa. Kita lanjut ayat 4. Kampenya ngaladukan napa peka panungang ama padeninguya. Kampenya itu artinya supaya ya. Ka itu di depan kata supaya, sedangkan kam itu dari ada tambahan u sebenarnya, tapi biasanya saat diucapkan dengan kata p-nya maka lebih sering itu disingkat, jadi bukan kamu p-nya tapi kampenya ya, artinya supaya kamu atau engkau tahu
ya, ngaladukana semua ya, napa peka penungang itu pengajaran ya. Jadi pengajaran napa peka penungang itu pengajaran supaya kamu tahu segala sesuatu yang diajarkan. Napa tadi kan yang napa peka penungang yang diajarkan atau pengajaran itu ya. Ama Pak Dening ya. Ya Pak Dening itu benar, sedangkan kata ama di depan itu mau menegaskan bahwa sungguh benar, sehingga artinya pengajaran itu sungguh-sungguh benar atau sangat benar ya. Dengan demikian kalau kita terjemahkan lurus atau harfiah dari ayat 1 atau kita mulai dari judul di permulaannya, Theophilus yang terhormat, ada banyak orang yang bermaksud menulis segala sesuatu yang diperbuat Yesus yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan mereka kepada kita, yang dari orang-orang mereka yang melihat dengan mata atau saksi mata di awalnya yang terjadi, dan di kemudiannya mereka menyampaikan kabar baik. Di dalam aku berpikir dan aku selidiki yang terjadi dari awalnya, itulah aku putuskan, aku susun dengan rapi atau sistematis di surat kepada Bapa, supaya kamu tahu segala sesuatu yang diajarkan atau segala sesuatu pengajaran itu sungguh-sungguh benar atau benar adanya. Ya demikian itu terjemahan untuk sekaligus kita belajar bahasa Wanukaka ya, sekaligus juga untuk kita belajar mendalami firman Tuhan dari bahasa Ibu. Saya percaya bahwa cukup mendalam, tapi saya yakin kita bisa tangkap makna dari firman Tuhan atau permulaan dari kata-kata isi surat dari penulis Injil Lukas ini kepada si Theophilus. Oke, baik, sampai di sini dulu. Sekali lagi saya mohon khusus bagi saudara-saudara penutur asli bahasa Wanukaka bisa memberi masukan untuk saya semakin lebih baik lebih belajar untuk ya tujuannya selain identitas kita ini kita terus pelihara sebagai harta berharga yang Tuhan titipkan di Wanukaka lewat bahasa Ibu, juga sekaligus isi hati Tuhan ya, kita bersama-sama mendalami dalam bahasa Wanukaka. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Tuhan berkati.